Dan yes, kita akan segera masuk ke line up dan tapi lihat Aaron Hook yang membuka match pertama dari Indonesia ini mendapatkan first blood yang manis dari Gilang. Lihat gimana Aaron Hook yang menjadi mimpi buruk untuk banyak tim dari Indonesia ataupun dari luar Indonesia. Ya benar, bahkan Friesland sudah dilakukan oleh Jabran, Ibadul Rahmat juga sudah langsung menuju ke gold lane. Hanya menakut-nakuti dan bahkan Aaron Hook-nya kembali mendapatkan pemain lawan. Wow! Dua Aaron Hook di waktu yang bersamaan 100% rate-nya dari seorang Rahmat. Luar biasa sekali ya. Kita lihat gimana agresi dari Indonesia berhasil memporak-porandakan 1 menit pertama dari Kambodia dan hampir saja Aaron Hook berhasil kembali menuju ke arah Sogrod di area mid lane sana bergerak. Seorang Lancelot coba untuk menginisiasi mengganggu pergerakan dari Indonesia, tapi Rahmat harus dipaksakan untuk mundur. Cukup sekarang SP-nya. Phantom Execution yang sangat manis, tapi Lancelot menutup pergerakan dari seorang Nem di sana, nggak bisa lari kemanapun lagi dan membuat jungle terpick off sebelum ada turtle yang pertama. Yang satu tukar satu dan sekarang bahkan setup untuk tim Indonesia di bagian dari turtle dan Yuzongnya sudah berada di garis sana dan bahkan dari Clue juga yang harus tumbang Indonesia. Mereka akan mencoba untuk men-secure objektif turtle yang pertama. Wow, ini benar-benar agresi yang sangat luar biasa. Tapi, oh my god, ter-pick off di sana Jabran. Tapi di sisi lain, Nielsen berhasil mendapatkan turtle yang pertama. Coba untuk engage bagian depan sana. Mencoba mendapatkan satu orang player. Pressure one once again mendapatkan pick up. Tapi Bloody Hand yang connect ke arah Yeondong. Mau lari kemana? Masih ada flicker yang dia keluarkan. Membuat nyawanya selamat, tapi inisiasi dari Indonesia nggak berhenti begitu saja. Dia langsung fokus untuk mendapatkan semua jungle dari Kamboja. Tim yang sangat agresif sekali. Di bawah menit yang ketiga kita sudah melihat adanya total 8 kill point. 8 kill point. Udah 8 berantem terus dari early game deflection. Berarti filmnya kalau filmnya. Ya, tapi ya untuk di bottom lane-nya Jabran yang akan di-cover oleh Rahmat. Seperti biasa, kita tahu bagaimana pengawalan untuk Jabran sendiri. Iya, pas Pambrans ya kalau bisa bilang ya, dari Rahmat dan juga Jabran di bagian bawah. Tapi gila, masih belum coba untuk melakukan rotasi. Terlihat Little Wonder di sana coba untuk kontes dengan Nembo. Terambil satu hit terakhir dengan Aaron Hook yang sangat manis. Lagi-lagi Rahmat ya. Ini menjadi mimpi buruk terutama untuk tim Kamboja. Keberadaan dari Rahmat, menggunakan perangkonya ini harus menjadi waspada nih. Tapi Jabran berhasil diambil gold crab-nya oleh seorang Kuname. Matrix yang dia pakai, beda switch yang dikeluarkan cukup baik. Dan bottom lane-nya masih aman saja sejauh ini. Dan bahkan untuk di freeze Indonesia di XP lane cukup anteng ya, karena untuk pertempurannya lebih sering terjadi di gold lane. Untuk rotasinya fokus di gold lane. Corrosion Sign untuk Jabran, Clock of Destiny untuk Gilang, dan bahkan recall di tengah tuh gak ada orang padahal Gilang. Oke, tapi Aaron Hook masih meleset. Nielsen berada di bagian depan sana. Sogrod coba untuk engage. Fighter Ice Strike dibuka. Gold Altar pun di pop up. Tapi one chance untuk meng-cancel seorang Gilang. Nielsen terlalu di depan. Coba untuk menahan semua damage yang diterima. Masih ada flicker dari Sogrod dan mundur. Phantom Execution cukup bagus. Disengage kembali dari kedua belah. Jauh lebih susah dengan adanya Fredrin untuk di garis depan, karena akan membiarkan Marsha bersama dengan Kari untuk bisa memberikan basic damage mereka juga. Dan bottom lane akan kembali diharas oleh tim Indonesia, harus mundur kembali ke belakang dan bahkan ada double team yang terjadi di bottom lane. Ternyata masih sanggup untuk kabur kembali ke bagian belakang. Jadi aman untuk Kambodia di bagian gold lane-nya. Tapi masih akan ada pertukaran juga untuk di turtle. Ya, tapi lihat, udah ada pergerakan dari Rizky, split. Seorang Blue coba untuk mendapatkan Nielsen. Albert kalau bahaya ditarik mundur ke area belakang. Ada Rena sahabat yang belum boleh, tapi Aaron Hook once again Rahmat berhasil melakukan siapapun di depan sana. Bloody Hand yang connect digagalkan dengan dia wall chance, tapi berhasil mempick up seorang Nem. Langsung yang bisa kemanapun. Masih ada Kosal berada di bagian depan. Rizky mengganggu di area belakang dengan free step-nya tertarik once again. Killing speed dapatkan oleh Gilang. Gila, luar biasa banget. Bisa terus memberikan pressure dengan damage yang begitu besar. Tapi di sisi bawah sana tercancel recall-nya. Konami mau lari kemana? Masih ada flicker, tapi sepertinya nggak bisa melakukan escape ability karena ternyata dari flickernya masih dalam keadaan cooldown. Turtle juga bahkan diamankan oleh tim Indonesia. Ada pertukaran tadi, ada rotasi yang dilakukan oleh tim Indonesia. Ternyata kepada Jabran diberikan untuk top turret-nya dan dia berhasil untuk mendapatkan top turret. Dan itu ketika ada turtle yang kedua yang sedang di-setup juga oleh tim Indonesia. Itu movement yang baru sih untuk bisa bilang, karena belum menit ke-5 tadi, tapi udah ada movement pergerakan perbedaan lane dari kedua belah side lane ya. Dan untuk kali ini bahkan sepertinya seorang Rizky bisa untuk menghancurkan satu otot di bagian bawah dan membuat Indonesia unggul lagi dari segi objektifnya. Di menit yang kelima, mereka unggul 5.000 gold, menandakan bahwa 1.000 gold perbedaan per menit. Tapi ini adalah tempo yang sangat cepat yang diperlihatkan oleh Indonesia juga. Dari ada build-nya
um, Guardian Helm akan diselesaikan oleh Nielsen. Dan dari Franco-nya sendiri juga dari Rahmat. Ada Rapid Boots, Still Light Flame. Akan build up ke defense item setelah itu. Magic Defense, Radiant Armor. Dan team fight di bagian tengah masih bakal dibiarkan. Karena untuk dari item-item yang sedang dilakukan sekarang, ini masih farming untuk Jabran. Dia ada di top lane. Dia akan diberikan keleluasan untuk dapetin gold sebanyak mungkin. Ya, sementara 3 player lainnya ini fokus untuk bisa ngeharas mid lane-nya. Dan Sinner Turret di area atas sana akan langsung dihancurkan. Begitu cepatnya terlihat ada Kosal coba untuk menangkap. Seorang Jabran masih bisa mundur. Sepertinya Jabran cukup aman ke area belakang. Rahmat yang menjadi pelindung dari Jabran ini selalu berada di semak-semak yang tidak terduga oleh player-player dari Kamboja. Dan oh my god, TU dong udah mulai sekarang satu SP tersisa dipaksa untuk Rico. Dan 4 player dari Indonesia bersiap di area mid lane sana. Masih bisa di defense outer turret terakhir dari tim Kamboja di area mid lane. Ya, dan ini dia full pressure yang dilakukan oleh tim Indonesia dan bahkan menginvasi jungle di Kamboja sendiri. Untuk mid turret memang masih ada, tapi Jabran sudah bersiap-siap untuk mendapatkan mid turret tersebut dan bahkan di-call oleh Nielsen sekarang. Karena tak curi obat obatnya. Betul. Oleh Nielsen. Oh my god, perbedaan game level yang cukup jauh. 2 level di sana. Kodihan yang connect, ada Cold Altar dibuka. Tapi Sokron masih bisa melindungi seorang Kosalka. Tertarik, masih ada flicker yang dikeluarkan. Tapi di sisi belakang Nielsen coba engage. Karena Sokron yang nggak punya lagi Cold Altar. Masih ada Style Tempest yang dikeluarkan untuk melarikan diri. Tapi Turtle yang ketiga akankah menjadi perfect Turtle? Karena ada purple buff dari seorang Nielsen yang coba untuk diambil. Sepertinya akan ada pertukaran aja. Coba untuk mengejar Kosal, mengeluarkan flicker di waktu yang tepat untuk menghindari Furious Death dari seorang Rizky. Tapi Turtle sepertinya akan menjadi milik Nielsen untuk ketiga kalinya perfect Turtle for Indonesia. Yap, dan bahkan mendapatkan purple buff tadi yang dimiliki oleh Kamboja juga. Dan nice engagement dari tim Indonesia. Bahkan tadi Jabran berhasil untuk selamat ya dari sergapan split grab yang dipakai oleh Kosal. Iya, flickernya tadi bagus. Ya, flickernya juga bisa cover. Sama-sama punya flicker berarti sekarang Gilang dikejar. Tapi lihat Feather Ice Strike. Sakit banget damage-nya meskipun Gilang terkena efek dari split. Tapi lihat di area belakang, Junami terculik begitu saja. Tershutdown akhirnya Gilang untuk pertama kalinya karena dia tertangkap. 1v1 situation antara kedua belah XP laner Rizky dan juga Kosal Vincent beradu damage. Slam yang terus-menerus dikeluarkan hampir full stack lagi. Dan yang jadi problem adalah Kosal ini punya lagi split-splitnya nih. Kalau bisa sampai tertangkap Rizky yang nggak punya Blade Dragon Form akan menjadi suatu hal yang berbahaya. Dan bahkan backup-an yang manis kalau lihat ke arah belakang langsung menuju ke arah Sokrotnya. Berhasil didapatkan cukup cepat tanpa ada gangguan dari Sokrot. Gold Altar nggak ada untuk Kamboja dan bahkan Jabran udah mulai berkumpul kembali. Rahmat benar-benar membawakan tempo positif untuk tim Indonesia di mana Iron Hook dan juga Bloodhound yang menjadi salah satu kombinasi untuk bisa menumbangkan pemain-pemain dari Kamboja. Dan Nielsen masuk ke dalam jungle milik pemain Kamboja dan tampaknya dia berhasil untuk mendapatkan kembali 1 purple buff. Ya, dan ini bakal susah. Iron Hook! Mancing yang mantap, Fighter Isaac dibuka dari Gilang. Langsung sama pick off. Seorang Kosal Basat yang nggak punya lagi flicker. Dan sepertinya fokus ditujukan ke arah inner turret di bagian bawah. Sedikit saja SP tersisa. Tapi ini Nielsen harusnya udah nggak ada yang bisa pick off, Karena kita lihat Beatrix ini under banget kondisinya. Ya, 4 kali ter-pick off untuk Beatrixnya dan bahkan ketika lagi mendekat ada Gilang dengan Feather Airstrike-nya untuk langsung udah kita head to head aja meskipun tadi posisi ya. Kalau kita lihat memang Gilang ini di atas kepalanya itu ada dulu. Iya, buka aja dulu Feather Airstrike, kasih sekali teman-teman yang lain yang akan melakukan follow up untuk menumbangkan Beatrix atau Korean Ame. Iya, jadi meskipun tadi terkena efek dari grab oleh seorang ya, tapi tetap aja burst damage dari satu tetes Feather Ice Strike-nya hilang. Ini bisa nge-meltdown setengah HP dari Goname. Karena sejauh ini kita lihat dengan 4 kali ter-pick off, dia benar-benar under, nggak ada burst damage yang besar juga dari teman-teman Kamboja. Karena mereka membawa mid lane-nya adalah Paramis yang kita tahu, Ghostbuster itu nggak sebesar itu damage untuk bisa meltdown seorang Nielsen. Yep, dan dia harus punya target yang lebih banyak juga. Dan sepertinya untuk Lord yang pertama akan langsung disecure oleh Indonesia dengan poin kill yang cukup jauh jaraknya. Ya, tapi lihat itu Rahmat berada di bagian belakang. Masih bisa menghindar dari hook yang dikeluarkan. Sokrot berada di bagian depan. Dog diketahui posisinya, lihat damage yang cukup sakit sekali dikeluarkan oleh Gilang tadi dengan interruption-nya. Dan untuk kali ini Lord bergerak ke area bagian top lane dari tim Kamboja. Once again purple buff dan Kamboja kembali direbut oleh Nielsen. Dan ini sudah mulai sebenarnya mereka bisa kumpul tengah atau mereka bisa split juga karena untuk Lord yang pertama masih dengan Lord yang belum enhance. Jadi masih cukup tipis dan hanya akan mengandalkan super minion yang berjalan bersama. Lihat gimana Gilang, Feather Isaac dibuka, Nielsen langsung menyambut dari arah belakang. Sokrotnya hilang. Terkena damage yang cukup sakit dari seorang Gilang.
bilang benar-benar energi Arab sudah tahun yang manis dari Nielsen menarik lagi Stockroad-nya biar nggak bisa kabur. Tapi yang jadi problem, Stockroad masih punya pasif dan dia akan segera respon sebelum Lord-nya menyentuh ke arah base turret. Ya, tapi damage yang diberikan oleh Gilang ini sudah tidak terbendung. Sakit Terutama untuk lini belakang ya. Kalau lini depannya masih bisa defense mungkin, tapi lini belakangnya Oke, pasif dari base turret di bagian top lane sudah mulai terpop up. Sepertinya belum ada base turret yang bisa dihancurkan dari tim Indonesia. Muncul dari belakang seorang Nam mencoba melarikan diri. Feather Ice Strike lagi-lagi menuju ke arah Stockroad, digocek begitu saja dengan Ria Faramis. Itu sampai yang dikeluarkan, tapi laju Super Wave Minion masih ada di bagian top lane dan juga bottom lane. Meskipun masih ada pasif dari base turret di bagian bottom lane, ini harusnya cepat-cepat di clear sih sama Kamboja. ya, mereka masih bisa defense juga, tapi dengan Lord yang pertama tadi seharusnya damage yang diberikan oleh Indonesia ini sudah lebih daripada cukup. Ya, Dan Hunter Strike, si Halberd, Holy Crystal, Athena Shield jadi secara berbarengan. wow. Ini si Halberd udah dipegang sama Jabran ya. Ini damage-nya akan ada tambahan sekitar 8% lagi ke arah player-player yang punya HP item lebih banyak dibandingkan dirinya. Jadi kita tahu lah ya, untuk Lancelot, Grok, dan juga Glue-nya ini akan ada damage tambahan dari semua basic attack yang dikeluarkan oleh Jabran. Jadi harus mulai berhati-hati. Lagi-lagi, invasi jungle dilakukan terus-menerus oleh seorang Nielsen. Ya, dan depan Nielsennya memang masih memimpin hingga masih akan mengganggu orange buff-nya, ditarik mundur ke belakang. Tapi sebenarnya sadar kalau Alex sedang menggunakan atau berusaha untuk mendapatkan buff. Ya, terlihat Nielsen masih ada backup yang cukup banyak dari Indonesia bersembunyi dalam semak-semak menunggu keberadaan dari player Kamboja untuk segera dikenakan oleh Iron Hook-nya, mancing manianya. Lagi-lagi kita perlu lihat nih ya, pergerakan dari Rahmat sudah mulai dekat juga ke area base, dekat inner turret di bagian tengah sana. Kamboja sejauh ini masih cukup aman karena mereka dari Lord yang pertama secure semua base turret yang mereka punya. Dan bahkan kemudian mereka memilih untuk melakukan split push. Cuma sepertinya Gilang sadar akan hal tersebut dan sudah langsung memirror juga, yang membuat harus mundur kembali ke belakang lane slot mereka. Ya, ini strategi split push ternyata nggak berhasil dilakukan oleh Kamboja ya. Karena kita tahu dengan membawa Parsha, dia punya mobilitas yang tinggi. Dari segi clearing minion, dia benar-benar cepat banget dari energi dari semua skill yang dia miliki. Terutama dengan adanya Wings by Wings yang dia bisa gunakan untuk langsung regroup lagi. Ini akan mempersulit sih semua split push yang coba dilakukan. Tapi lihat, ada conceal play, one chance flicker combo ke arah seorang Jabran terpick up di depan sana. Ada pemulihan, Black Dragon Form datang dari belakang, coba untuk mendapatkan turnamennya, mencoba melarikan diri, dikejar tapi tertarik oleh Shadow Stampede ke arah bagian belakang. Terjebak Rizky melawan 4 player dari Kamboja. Rahmat memberikan backup, tapi sayangnya Rizky terpick up. Rahmat pun dipecahkan immortalnya, mencoba untuk flicker ke area belakang tapi terjebak. Meskipun mereka mendapatkan Lord yang kedua, tapi 3 player dari Indonesia sepertinya akan terpick up oleh Kamboja. Oh my god, pertukaran yang menurut aku ini masih cukup sama sih, sama-sama mendapatkan kerugian gitu menurut aku. Iya, tapi Indonesia mereka poin pentingnya adalah mereka juga bisa dapatin untuk Petra tadi. Iya, Mereka bisa memaksimalkan untuk Lord kedua ini yang berjalan. Dan ini adalah enhanced Lord, Lord yang sudah bisa melakukan charge. ya, dan ini bakal cukup susah sih Om. Dari item building kita lihat. Ya, item build-nya Jabran udah full item sebenarnya. Ya udah full banget, jadi damage-nya dia akan sangat-sangat maksimal sekali. Tapi berhadapan dengan Matrix ini harus bisa diperhatikan juga bahwa dari Matrix-nya kalau dia bebas, belum lagi seperti tadi misalnya ada combo-combo yang terjadi. Iya. Ada wild card dan juga di belakang bisa ada Virus Passion, ini akan sangat membawakan hasil positif untuk Kamboja. Iya, dan jadi kalau adalah tadi yang melakukan clearing di split push-nya itu adalah Jabran, jadi langsung oleh dia. Tapi lihat, udah ada Iron Hook yang hampir connect. Pelodihan masih di Gold Altar, melindungi nyawa dari seorang Odo. Watcher gak kena siapapun, tapi di area belakang udah ada split dari Colossal Beast mencoba mendapatkan player-player dari Indonesia. Mereka sekali lagi berhasil untuk melindungi base turret-nya dari Lord yang kedua, tapi Black Dragon Form datang dari Rizky masuk ke dalam base dari Kamboja, menusuk ke arah belakang sana, terjebak di bagian depan. Nem terjepit seorang diri, langsung didapatkan oleh seorang Nielsen. Mega kill dari seorang Nem, tapi base turret di bagian top lane gak bisa di backup lagi. Feather Ice Strike yang konek ke arah Kuname masih bisa selamat. Belum adanya Gold Altar kembali dari Stockroad, ini membuat Kamboja harus berhati-hati dari semua persidangan Indonesia. Ya, sebenarnya dia ketika mereka melakukan team fight. Ya. Tadi sempat kita lihat Bloodhound yang memang bisa dipakai, tapi Cloud Altar-nya ini dia langsung menetralkan hal tersebut. Iya, itu benar-benar membuat bolihannya jadi sia-sia. Betul. Follow up ke arah tadi Groknya juga sia-sia, meskipun tadi dia wall charge-nya ke arah depan dan nggak kena arah siapapun. Itu sebenarnya bisa dipakai buat kabur sih kalau menurut aku tadi wall charge-nya ya. Dan kita lihat lagi,
Di area mid lane sana udah berkumpul 4 member. Fighter Isaac dibuka, tapi Sokrot damage yang masuk terlalu sakit. Terkena efek down knock up di sana. Ada masukan juga dari Black Dragon from Rizky. Masih bisa dipaksakan untuk mundur. Penetrate. Rizky dalam bahaya, terpick up, Crispy dipegang oleh seorang Konami. Walking for more, maju ke bagian depan sana. Coba untuk mendapatkan siapapun kembali. Kamboja mendapatkan momennya, tapi datang dari arah belakang Gilang. Masih bersembunyi di dalam semak-semak. Immortalnya pecah, tapi body hand ke arah yang tepat. Klaim di sana menjadi player pertama yang dipegang tershutdown, tapi Nielsen, tapi Konami. Pertukaran yang manis, double kill dipegang oleh seorang Jabran. 3 player tumbang dari Kamboja dan bahkan double kill untuk seorang Gilang. 4 player down meskipun Faramis tadi sempat hidup kembali. Ya, ini Gilang benar-benar nunggu dengan sangat sabar sekali di balik kerumputan karena dia nggak punya vendor extract. Dia menunggu sedemikian rupa, sedemikian lama, dan memang buying time yang diberikan juga. Berikan oleh Nielsen. Itu pas banget tadi. Dan memang beberapa immortal pecah, tapi yang next adalah objektif yang akan diambil oleh Indonesia, yaitu Lord yang ini akan jatuh ke tangan mereka. Iya, tadi mahal banget ketika benar dari Gilang ya, yang dia sendiri dulu di dalam semak-semak ketika mau player dari Indonesia udah mulai sekarang, tapi untuk kali ini Lord sepertinya akan menjadi sebenarnya kali Indonesia berhasil dapat oleh Jabran. Kosal, salah sakit yang bisa diterima. Nggak kena speedlight terakhirnya ya ke arah tubuh dari Jam Kosal, lebih set ya. Dan ya dari segi item build-nya harusnya udah jadi semua items ya. Betul, semuanya sudah selesai juga. Guardian Health mungkin untuk Franco-nya sebentar lagi. Dia sudah punya Radiant Armor dari Gilang dengan Arcane Boots-nya. Terus kalau pasien Lightning, waduh itu udah item jahat semuanya ya. Holy Crystal Divine Glaive yang menjadi salah satu klub altarnya sudah mulai berasa efeknya bersama dengan Ghostbusters. Bisa ditabrak secara terus-menerus. Iya, tadi damage-nya yang masuk ke arah Gilang ya. Pakai Ghostbusters tuh langsung hilangin sekitar 2 bar HP dari seorang Gilang, tapi Consul Play dari Theodo maju ke bagian depan sana. Lordnya setengah HP masuk dengan menggunakan puncture. Black Dragon Form mencari keberadaan dari Konami. Terlihat Petrify berada di bagian depan sana, berhasil eksekusi Konami-nya. Dan bahkan sekarang terjebak Sokrot, gak bisa lari kemanapun. Udah gak ada call altar. Theodo satu hit terakhir, mundur semua player dari Kamboja, merelakan Lord yang sudah evolve kali ini kembali untuk Indonesia, dan ini adalah kesempatan besar untuk Indonesia melakukan punishment kembali ke arah Kamboja yang tadi sempat mengejar ketertinggalan gold yang cukup jauh. Ya, dan ini masih 10 second sebelum Lord Evolve akan berjalan. Indonesia mereka sudah standby di depan base dari Kamboja. Federal Extract dibuka, Ghostbusters untuk membersihkan minion-minion kecil, dan akan menjadi usaha pertahanan terakhir dari Kamboja. Wah, tapi sayangnya dari timernya Konami ini harusnya masih cukup sempat sih untuk bisa respawn ketika Lordnya masuk ke dalam base. Jadi akan ada fight 5 melawan 5 lagi dari Kamboja. Kita tahu ya, Kamboja ini kuat banget dari segi team fightnya dengan membawa ke altar dan juga banyak banget sisi yang mereka bisa keluarkan. Dan Gilang mencoba melakukan recall di depan sana seperti tadi. Gilang menarik perhatian dari Theodo dan Lord sudah mulai bergerak. Mereka dikeluarkan mencari Konami yang ada di bagian belakang sana, keluar masuk dari area base-nya. Lord sudah mulai mendekat kembali menuju ke arah base. Fighter Isaac Sokrot 1 SP bar tersisa, tapi masih bisa hidup. Mundur semua player dari Kamboja dan bahkan sekarang mencoba memberikan keadaannya. Tertarik Bloody Hand, gak kena rasa apapun, dan bahkan Rahmatnya yang terpick up. Coba untuk dikejar. Nem maju ke bagian depan sana, gila diketahui positioningnya, tapi Nem masih bisa mundur. Phantom Execution dan juga puncture yang dia keluarkan itu membuat dirinya aman, dan Rahmat dia tertinggal dari rekan-rekannya tadi. Iya, dan itu gak bisa dilakukan sama sekali. Mungkin pick off yang harus dimainkan oleh Indonesia. Karena kalau kita lihat dengan metode tabrak front to back yang dipakai oleh Indonesia, ditabrak balik. Kemudian mereka punya dulu, mereka tadi punya juga Faramis, 2 hero yang bisa nabrak depan, belum lagi masih ada drop dan 3 barisan yang sangat-sangat tebal sekali. Bahkan mereka sudah berjalan berbaris menuju ke base dari Indonesia. Oh no, tapi masih ada Fighter Isaac dari Gila tercancel sepertinya. Nielsen coba untuk engage dengan Appressive Runner dengan energi eruption dikeluarkan, dan itu dia damage yang masih cukup sakit, tapi kena efek dari one shot. Immortal dipecahkan, Black Dragon Form dibuatkan gold altar dari Cambodia. Sokrot udah pecah semua gold altarnya, masih ada sedikit SP tersisa, tapi Quantum Reset, oh my god, diselamatkan dengan loncatan menuju ke arah slam yang cukup manis untuk melarikan diri. Hanya Sokrot aja tadi yang terpick off, tapi sudah hadir kembali dan udah mulai siap melakukan team fight 5 melawan 5 kembali. Benar, itu adalah Faramis yang tadi tumbang. Masih ada efek pasif dari Faramis juga, dengan stack dia mungkin sudah maksimal di angka 30 ke atas. Sudah langsung di-spawn juga. Next Lord mungkin akan menjadi pembuktian siapakah yang akan mendapatkan Lord tersebut. Evolve Lord yang jelas
Dan ini sudah mulai tampak cukup sulit untuk tim Indonesia bisa menabrak pertahanan yang sedang dibangun oleh Kamboja. Emang hilang semua prestasi. Tapi Kamboja kita tahu, mereka punya nafas tambahan dengan klub altar. Ada Wild Charge. Dan ya hanya dengan mengandalkan mungkin misalnya dengan Nielsen saya di depan atau Rahmat, ini masih belum cukup. Ternyata kan ditabrak langsung, mereka langsung lompat ke Jabran dan juga Gilang. Iya, dan ini bakal susah sih untuk Indonesia ya. Kalau aku melihat dari tadi soalnya inisiasi dari Iron Hook dan juga Bloody Hand yang combo dengan adanya Kari ini belum terlihat lagi nih Om. Untuk di menit-menit akhir ya. Itu adalah combo yang mematikan, tapi balik lagi ke altar selalu bisa menyelamatkan nyawa dari Kamboja. Conceal play, tapi sayangnya terbuang karena beberapa player di Kamboja udah mulai bergerak juga ke area bagian Lord Pit. Wilson seorang diri harus mulai waspada. Mungkin keberadaan dari Indonesia nggak ada yang tahu, tapi lihat lanjutnya di bagian top lane atau di lane jauhnya ini cukup aman untuk Indonesia melakukan split push. Kalau saya mereka mau coba untuk melakukan split push gaming, tapi Nielsen seorang diri coba untuk diganggu, masih belum ada pergerakan dan semua player di Kamboja tadi coba untuk melakukan recall, melakukan defensif terlebih dahulu di area base yang mereka miliki sambil menunggu keberadaan dari tim Indonesia yang belum terlihat sejauh ini. Dan bahkan di dua member yang tersisa ternyata di bagian Lord Pit sana, masalah Viset mengeluarkan split-splitnya. Ini informasi yang mahal. Viset udah gak punya lagi split-split dan bisa aja Indonesia mengambil Viset sebagai player pertama yang di pick off karena keberadaan dari Socrotnya cukup jauh dari berada di bagian belakang dan Nielsen hanya untuk buying time aja. Ya, Lord akan di-reset dulu. Dan ini dia Kamboja dan juga Indonesia. Mereka semua berjuang untuk mendapatkan Lord ini, Lord yang sangat penting dan bisa menjadi kunci kemenangan untuk masing-masing negara. Dan Indonesia masih sedikit tertahan karena tadi ada concern yang dipakai juga di bagian topnya. Mereka sedang berusaha untuk membersihkan dan mencari pemain Kamboja yang sekiranya berada di bagian sisi kiri dan map atas dan tidak ada sama sekali. Tapi sekarang sudah ada. Ada Kosal di atas sana. Ya, tapi terlihat sepertinya dua member yang diketahui kalau tuh ada flicker yang dikeluarkan. Oh, Jabran dalam bahaya, coba untuk melarikan diri. Ada Watchers yang nggak dikenakan, tapi ada belanjakan Fabi yang tepat pada Isaac dibuka dari gila ke altar. Di waktu yang bersamaan, membuat semua player kamu dia bisa melarikan diri, tapi dipecahkan semuanya. Coba untuk maju kembali dengan Aaron Gerrard di bagian depan sana. Coba untuk menahan semua damage yang terima, tapi Nielsen-nya cukup aman sejauh ini. Gila, menarik perhatian semua player dari Kamboja ke area belakang. 5 player yang terjepit menunggu keberadaan, tapi sayangnya Gila terpick off. Oh my god, 70 detik dan timer yang dimiliki oleh Gilang. Oh my god, Tomowa. Itu Ren Rapati ya tadi? Iya, One shot yang terjadi juga. Dan tanpa kehadiran dari Gilang, tim Indonesia mereka harus bermain sedikit lebih sabar. Ini hanya memancing perhatian dari Kamboja untuk mendekat ke arah dari Lordnya. Dan ada duo antara Rahmat bersama dengan Jabran untuk menculik siapapun pemain Kamboja yang lewat dari sisi kiri map. Cuman sayangnya kita belum melihat hal tersebut terjadi. Dan Nielsen seorang diri harus menahan 3 pemain secara langsung. Rahmat sudah berada di balik rumput dan ini akan didorong mundur pemain-pemain dari Indonesia. Karena mau gak mau, mungkin mereka harus merelakan Lord yang ke-5 ini. Wow, ini bakal cukup susah sih. Apalagi sekarang Nielsen-nya tertangkap sama Grab dan Lord berhasil di-secure oleh seorang Nem. Mundur semua player dari Kamboja. Disengage kembali. Tapi sayangnya Lord langsung muncul di area mid lane dari Indonesia. Meskipun mereka masih punya outer turret di area top lane sama di bagian bottom lane. Ini Lord di menit ke-26 cukup tanky sekali apabila ditemenin dengan player-player Kamboja di sana akan mendapatkan buff tambahan dan juga damage magical dari Thunder yang dia miliki. Dan ini akan menjadi pertahanan yang cukup susah untuk Indonesia meskipun masih ada Parsha yang sudah mulai hidup kembali. Benar, ini hanya akan mengandalkan Parsha terlebih dahulu, tapi front to back yang dimiliki oleh Kamboja ini mereka sangat kuat sekali dan bahkan minion sedang di-freeze terlebih dahulu, masih di block. Oke, terlihat dari conceal play dari Teno di bagian depan sana pengen dibuka tapi terlalu jauh sepertinya nggak bisa kena karena siapapun, tapi datang dari belakang flanking Rizky mencari target utamanya Konami, coba untuk maju tapi masih bisa hidup, immortalnya dipecahkan. Theodom ada 2 orang player berhasil. Rahmat flicker out, masih cukup aman untuk melarikan diri, tapi 2 player damage yang masuk ke arah Kamboja benar-benar sakit banget dari seorang Jabran mencoba untuk memukul mundur 4 player sisanya. Ada 2 orang yang dipecahkan dan Nem akhirnya terpick off di waktu yang bersamaan. Waktunya Indonesia gila, Further Strike-nya sakit banget, terpick up 2 member. Meskipun Socrot yang menjadi korbannya, tapi itu cukup banget untuk buying time setidaknya menyelamatkan manajemen minion yang ada di bagian top lane juga bottom lane. Sementara mereka harus bersiap di area mid lane karena cuma ada 2 atau bahkan 3 player saja dari Kamboja. Hanya Nem Chandavan yang tumbang ya, karena tadi memang Socrotnya Paramis balik lagi memiliki pasif yang bisa membuat dia cepat untuk melakukan respawn. Nampaknya belum bisa di-end oleh Indonesia dan Wilson ngambil 1 orange buff.
Gak ada masalah. Kontrol lane terlebih dahulu untuk Indonesia dan kita harus menunggu untuk 75 second, 75 detik ke depan untuk Lord yang ke-6. Lord yang ke-6. Banyak ya Lordnya ya. Min satu jantung sih aku. Deg-degan banget sih sebenarnya ngelihatnya ya. Karena Indonesia yang tadinya udah unggul jauh banget ini udah mulai terkejar sama Kamboja. Meskipun mereka akhirnya dapat keuntungan ketika Nyemnya tadi sempat terpick off. Tapi untuk kali ini mereka harus memaksakan kembali pada saat 4 lawan 5. Nielsen ada di bagian depan sana. Kosal bisa coba untuk tarik area belakang. Rizky yang kita tahu tadi flanking dari Rizky ini benar-benar bagus banget, membuat momen dari Kambodia acak-acakan om. Ketika dia datang dengan breakdown bomb di arah belakang, tapi sayangnya udah ada kembali Nem, seorang Lancelot dari Kamboja yang membuat 5 melawan 5, membuat Indonesia nggak bisa memaksakan kehendaknya untuk bisa mendapatkan base dari Kamboja di menit 28 ini. Ya, dan bahkan itemnya kalau kita lihat ini sudah sangat-sangat berganti sekali. Dari hilangnya bahkan pakai Veteran Strike yang untuk dapetin performa biar cepat. Dan cooldownnya juga sudah cepat sekarang. Maksimal di level yang ke-15 dan Black Wings tadi. Ada extra shield untuk hilang. Ya, tapi yang aku lihat ya tadi ya, itu Partial Jabran udah ngejual sepatunya diganti sama Tana Shield. Emang dia akan semakin sustain dari magical damage, tapi jalannya pelan. Yang kita tahu dari tadi glue-nya ini Kosal selalu targeting seorang Jabran. Ada dimanapun langsung ditangkap, diloncatin pakai flicker. Dan semoga aja skenario buruk itu tidak terjadi. Karena aku masih percaya Indonesia masih bisa mendapatkan kemenangan di game yang pertama ini. Dan Nielsen coba untuk melakukan kiting di area Lord sana. 3 member dari Indonesia tidak terjangkau di area, tapi sayangnya ada conceal play, tertangkap. Rahmat di bagian depan sana, langsung di pick up begitu mudahnya, gila. Weather Ice Strike, 2 play terkena efeknya, tapi terlalu tanky karena frontliner yang terpick up. Tapi sayangnya Rahmat kehilangan nyawanya untuk 55 detik ke depan, membuat Lord ini akan menjadi cacat besar untuk Kambodia mendapatkan Lord yang ke-6 ini. Tapi Nielsen berada di bagian depan, Rizky mendapatkan flanking di bagian belakang. Rio Nielsen paksa untuk mundur, tapi tertangkap Greg. Paksakan set lem oleh seorang Kosal Vincent. Federation dibuka, counter dibuka, tapi Nielsennya dalam bahaya. Masih ada Immortal di tubuh Nielsen, tapi sayangnya Jabran flicker out cukup manis, gak kena efek dari Ghostbuster. Gilang harus hati-hati meskipun masih ada Immortal. Lord masih didapatkan, tapi killing spree dipegang oleh Rizky. Koname jadi utamanya, dan bahkan sekarang Rizky berhasil melindungi teman-temannya dan Gilang loh om. Ini masih hidup om, gimana caranya tadi om? Iya, 2 pemain yang memang very very low tadi. Ada Gilang, ada Jabran, dan untungnya mereka masih bisa dijaga oleh Nielsen juga. Jangan sangat panis, dan akhirnya Gilang menyadari bahwa dia butuh 1 buah self defense item pada Winter yang sudah sedang sekarang. Dan ya sayangnya memang dari Lordnya yang harus dipegang oleh Kambodia, tapi sisi positifnya masih ada harapan untuk Indonesia karena 2 pemain Kambodia ini semuanya lama. Iya, ini Konami-nya masih lama sih. Bagian dari Indonesia harusnya bisa banget sih dengan 5 membernya nih buat eliminasi Lord. Nielsen sekarang Weather Ice dibuka, masih ada Call Altar dari Sokrot, coba untuk didapatkan. Rizky sudah mulai masuk dengan Black Dragon Form ke arah belakang, tapi Gilang sekarang Immortal dipecahkan. Nam bersiap untuk Phantom Execution. Gilang masih bisa kabur dari Wing by Wing. Mundur semua play Indonesia, harus berhati-hati bermain disiplin setelah mengeliminasi Lord. Setidaknya itu adalah poin penting untuk bisa bertahan dari gempuran Kambodia di menit ke-31 ini om. Yes, dan kita akan reset sekali lagi karena Lordnya berhasil ditahan tepat di depan base dari Kambodia. Dan ini berarti konsentrasi mereka sudah harus benar-benar full fokus ya. Karena untuk next Lordnya, HP-nya tebal, dan juga bakal sakit sekali. Dan mungkin tidak akan bisa ditahan seperti tadi lagi. Iya, dan aku berharap sih Indonesia punya wave manipulation sini. Karena mereka masih untung dari 2 base di bagian side lane-nya. Jadi semoga mereka punya advantage untuk bisa nge-push ke sisi jauh daripada keberadaan Lord. Karena ini akan didrag ke arah menit ke-33 pada saat Lord yang ke-7 akan hadir. Dan semoga Indonesia nggak ke-pick off ya selama kontes Lord nanti. Karena ini Gilang sama Jabran sih benar-benar susah banget untuk bisa melarikan diri. Karena mereka selalu menjadi target utama dari Wildcats. Dan langsung ada sambungan baik itu dari Kun Ame dengan Ben Trades ataupun dari dulunya. Ya, betul itu power dari Kambodia sekarang adalah mereka bisa untuk menghalangi Nielsen biar nggak bisa masuk. Dengan adanya grab split yang bisa dipakai, ini membuat Nielsen harus mundur ke belakang. Belum lagi wild charge dari bloknya yang berarti memang serba salah dan untuk Nielsen waktu dia ingin menggunakan execution. Mungkin beda cerita kalau kita melihat adanya Aken, tapi ini adalah Freddy. Tapi Freddy bagusnya adalah dia akan bisa kembalikan keadaan dengan pressure run-nya kalau memang bisa pas.
Ya, tapi lihat kali ini coba untuk menarik perhatian timnas Indonesia. Gilang coba untuk engage bagian depan sana. Theodom berhasil mundur dengan cukup aman menghindari tahun yang dikeluarkan oleh Nielsen. Tertarik kembali Aaron Hook yang connect. Lihat karena Theodom masih di altar seperti itu, tapi Veteran Isaac yang dibuka datang dari arah belakang sang naga dari langit Rizky ke arah Kuname. Flicker out dari Kuname, coba untuk di-engage oleh Rizky, terkena efek Muriel TFK, tapi masih cukup aman sejauh ini. Malah Rizky-nya yang gila nih, mortal. Gila harus mundur. Ada Winter Transition dari seorang Rizky, tapi sayangnya ter-shutdown oleh Sokrot. Oh my god, Indonesia berada di kondisi yang kurang baik di menit ke-33 ini, Om. Yap, dan bahkan kembali terulang. Skenario terbaik untuk Kambodia adalah mereka berhasil mengumpulkan satu hero Indonesia. Dan setelah itu mereka akan start untuk mendapatkan Lord yang ke-7 ini. Dan lihat bagaimana zoning out dari tim Kambodia ini sangat kuat sekali. Nielsen, kalau ingin mendekat, dihadap. Ada glue, ada grok yang membuat dia kalau salah langkah, salah posisi, dia juga bisa ter-off. Ya, aduh, Lord berhasil didapatkan oleh Kamboja. Lord ke-7 dan langsung respawn Lordnya, tapi Nielsen tertangkap. Ada Federasi yang dibuka dari Artar melindungi semua player di Kamboja, tapi Nielsennya terpick up, Immortalnya pecah. Winter Transition terpaksa digunakan, tapi ayo delay sedikit saja dan langsung didapatkan oleh Kuname. Oh no, Indonesia 3 player tersisa. Yang mereka bisa lakukan adalah memanfaatkan Gilang dengan high ground defense-nya. Tapi Lord yang ke-7 akan cukup susah. Jabran mundur ke area belakang. Coba untuk memukul mundur semua player. Rahmat Grail di ke arah depan sana. Kuname-nya masih bisa hidup. Rahmat mundur dengan cukup aman. Tapi Feather Ice Strike, lihat dari Gilang. Kuname menjadi target. Keluar dari area Feather Ice Strike. Terpick off di sana Jabrannya. Oh no, Indonesia berhasil dikalahkan oleh Kamboja. Di